Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami merupakan mahasiswi Universitas Esa Unggul dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Akuntansi. Kami akan perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 di kelas KH201 yang beranggotakan saya sendiri, Sekar Galuh Pramita Mumpuni dengan NIM 20230102 Dan saya Tatu Halifatul Halisa dengan NIM 202301022218. Kami mempersembahkan video animasi pembelajaran ini untuk Ibu Eni Purwaningsih SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 sebagai tugas akhir di mata kuliah tersebut di kelas KH201. Di video pembelajaran ini, kami akan menjelaskan tentang penilaian persediaan. Kita mulai yuk! Apa itu metode penilaian persediaan? Metode penilaian persediaan adalah berbagai cara untuk menentukan nilai total bahan dan produk yang masih dalam persediaan perusahaan pada akhir periode akuntansi. Penilaian persediaan merupakan bagian penting dari perhitungan harga pokok barang yang merupakan total semua biaya yang digunakan untuk membuat barang atau jasa yang dijual. Alasan penting adanya penilaian persediaan. Yang pertama, mempengaruhi harga pokok penjualan. Jika persediaan pada akhir periode akuntansi dihitung dengan nilai yang tinggi, harga pokok penjualan akan dibebankan dengan biaya yang lebih sedikit. Atau, penilaian yang lebih rendah biasanya meningkatkan harga pokok penjualan. Kedua, mempengaruhi jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan. Tergantung pada metode penilaian, nilai persediaan dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan. Ketiga, dapat mengubah laporan laba rugi. Penilaian yang salah dapat menyebabkan laba yang dilaporkan salah dalam 2 periode akuntansi berturut-turut, yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis perusahaan. Persediaan akhir bisa dihitung harga pokoknya dengan menggunakan beberapa cara penentuan harga pokok persediaan akhir. Tetapi nilai ini tidak selalu nampak dalam neraca. Jumlah yang dicantumkan dalam neraca tergantung pada metode penilaian yang digunakan. Selanjutnya, ada 3 metode penilaian persediaan. Yang pertama adalah metode harga pokok, yang kedua metode harga pokok atau nilai realisasi bersih yang lebih rendah, yang ketiga nilai realisasi bersih atau metode harga jual. Nah, khususnya dalam video kali ini, kami akan berfokus membahas metode penilaian persediaan dengan metode harga pokok. Dalam metode harga pokok ini, persediaan harga pokok akan dicantumkan pada neraca. Di sini tidak ada perbedaan antara harga pokok persediaan dan nilai persediaan dalam neraca. Harga pokok persediaan barang dapat ditentukan dengan cara yang pertama adalah FIFO atau first in first out, yang kedua dengan cara LIFO atau last in first out, yang ketiga dengan cara menghitung rata-rata tertimbang. Selanjutnya, kita bahas metode yang pertama, yaitu metode FIFO atau First In First Out, yaitu metode manajemen penilaian persediaan barang yang mendahulukan barang yang pertama kali masuk ke gudang untuk dijual atau digunakan terlebih dahulu. Metode ini cocok digunakan untuk perusahaan yang menjual barang dengan masa kadaluarsa atau barang musiman, seperti pakaian atau fashion. Contoh penerapan metode FIFO dalam kehidupan sehari-hari adalah di toko buku atau toko pakaian, di mana barang baru akan diletakkan di depan atau di atas tumpukan barang yang sudah ada. Nah, tentunya metode FIFO atau First In First Out ini juga memiliki beberapa kelebihan, seperti memiliki harga pokok penjualan yang rendah, resiko kerusakan barang yang rendah, menghasilkan persediaan akhir yang tinggi namun kualitasnya tetap baik, laporan keuangannya tetap baik, pencatatannya mudah dipahami, dan dapat mengurangi pemborosan. Namun, metode FIFO atau First In First Out ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti pajak yang lebih besar dan laba kotor yang tinggi tetapi laba bersih yang kurang akurat.
Contoh penerapan perpetual pada metode FIFO adalah sebagai berikut. Pembelian, hari Senin, toko pakaian menerima pengiriman 20 baju dengan harga 100.000 per baju. Hari Rabu, toko pakaian menerima pengiriman tambahan 15 baju dengan harga 120.000 per baju. Hari Jumat, toko pakaian menerima pengiriman tambahan 25 baju dengan harga 150.000 per baju. Penjualan, hari Sabtu pelanggan membeli 30 baju. Dalam contoh metode FIFO perpetual ini, penjualan 30 baju akan diambil dari persediaan berdasarkan urutan barang yang masuk. Jadi 20 baju akan diambil dari pengiriman pada hari Senin 100.000 per baju. 10 baju sisanya diambil dari pengiriman pada hari Rabu 120.000 per baju. Maka 20 baju dikali 100.000 hasilnya 2 juta, 10 baju dikali 120.000 1.200.000. Total penjualan hasilnya 3.200.000, sisa persediaan 5 baju dikali 120.000 600.000, 25 baju dikali 150.000 hasil 3.750.000, total persediaan hasilnya 4.350.000 rupiah. Dengan menggunakan metode FIFO perpetual, catatan persediaan toko pakaian tersebut akan diperbarui secara langsung setelah setiap terjadinya transaksi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi persediaan yang tersedia selalu akurat dan terkini. Selanjutnya adalah penerapan periodik pada metode FIFO. Contohnya, ada pembelian selama bulan Januari, toko elektronik menerima beberapa pengiriman televisi dengan harga yang berbeda-beda. Selama bulan Februari, toko elektronik menerima beberapa pengiriman tambahan televisi dengan harga yang berbeda-beda juga. Penjualannya pada akhir bulan Februari, toko elektronik melakukan inventarisasi persediaan untuk menentukan jumlah barang yang tersisa. Dalam contoh tersebut, toko elektronik mengasumsikan bahwa barang yang tersisa di gudang adalah barang yang terakhir dibeli atau diproduksi. Maka mereka akan menjual barang yang paling awal masuk ke dalam persediaan terlebih dahulu saat melakukan perhitungan persediaan di akhir bulan. Dengan contoh metode FIFO periodik, maka perlu dihitungkan persediaan hanya pada akhir periode tertentu yang mengurangi beban administratif dan mempermudah proses akuntansi. Nah, selanjutnya ada metode LIFO atau last in first out yang merupakan metode manajemen persediaan barang yang mengasumsikan bahwa barang yang terakhir masuk ke gudang akan dijual terlebih dahulu. Metode ini bertolak belakang dengan metode FIFO atau first in first out yang menggunakan barang yang pertama kali masuk ke gudang sebagai barang yang pertama kali akan dijual. Tentunya, metode LIFO atau last in first out ini juga memiliki beberapa kelebihan, seperti yang pertama lebih mudah dalam proses penataan barang, yang kedua lebih menghemat proses pengeluaran pajak pada saat terjadinya inflasi. Namun, metode LIFO atau last in first out ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti yang pertama, biaya pembukuannya lebih mahal, yang kedua, laba atau keuntungan yang diperoleh lebih relatif kecil atau rendah, yang ketiga, nilai atau jumlah stok barang yang belum terjual akan memiliki nilai yang rendah jika terjadi inflasi. Selanjutnya, penerapan perpetual pada metode LIFO, contohnya ada pembelian pada hari Selasa, toko pakaian menerima pengiriman 30 celana dengan harga 110.000 per celana. Hari Rabu, toko pakaian menerima pengiriman tambahan 20 celana dengan harga 120.000 per celana. Hari Kamis, toko pakaian menerima pengiriman tambahan 35 celana dengan harga 125 per celana. Penjualannya pada hari Jumat, pelanggan membeli 40 celana. Dalam metode LIFO perpetual ini, penjualan 40 celana akan diambil dari persediaan berdasarkan urutan barang yang terakhir masuk. Jadi, 35 celana akan diambil dari pengiriman pada hari Kamis dengan harga 125.000 per celana, 5 celana sisanya diambil dari pengiriman pada hari Rabu dengan harga 120.000 per celana. Maka 35 celana dikali 125.000 hasilnya 4.375.000, 5 celana dikali 120.000 hasilnya 600.000, totalnya adalah 4.975.000. Sisa persediaannya 30 celana dikali 110.000 sama dengan 3.300.000, 15 celana dikali 120.000 sama dengan 1.800.000, total sisa persediaannya adalah 5.100.000 rupiah.
Dengan metode LIFO, harga pokok penjualan atau HPP dihitung dengan menggunakan harga dari barang yang terakhir masuk, sedangkan persediaan barang dihitung dengan harga yang lebih awal atau barang yang pertama kali masuk. Selanjutnya adalah contoh penerapan periodik metode LIFO adalah sebagai berikut. Pembelian, selama bulan November, toko elektronik menerima beberapa pengiriman AC dengan harga yang berbeda-beda. Selama bulan Desember, toko elektronik menerima beberapa pengiriman tambahan AC dengan harga yang berbeda-beda. Penjualan, pada akhir bulan Desember, toko elektronik melakukan inventarisasi persediaan untuk menentukan jumlah barang yang tersisa. Dalam contoh metode LIFO periodik tersebut, toko elektronik akan mengasumsikan bahwa barang yang tersisa di gudang adalah barang yang paling awal dibeli atau diproduksi. Oleh karena itu, mereka akan menjual barang yang paling terakhir masuk ke dalam persediaan terlebih dahulu saat melakukan periode perhitungan persediaan akhir periode. Dengan penerapan metode LIFO periodik, perhitungan HPP dilakukan setelah seluruh penjualan selesai dan menggunakan harga barang yang terakhir dibeli terlebih dahulu. Persediaan akhir dihitung berdasarkan barang yang tersisa setelah penjualan. Metode selanjutnya adalah metode rata-rata tertimbang, yang merupakan metode untuk menghitung harga pokok penjualan dan nilai persediaan barang dagang dengan menggunakan harga rata-rata dari seluruh pembelian. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa barang yang dijual harus dihitung dengan harga pokok rata-rata untuk mengurangi dampak fluktuasi harga. Contoh penerapan metode rata-rata tertimbang adalah sebuah toko yang memiliki persediaan awal 400 baju seharga Rp75.000 per baju pada awal tahun terhitung pada 1 Januari. Pada akhir kuartal pertama, perusahaan melakukan pembelian sebagai berikut. Pada 11 Januari membeli 200 baju seharga Rp50.000 dengan total 1 juta. Pada 23 Februari membeli 100 baju seharga Rp120.000 dengan total 12 juta. Pada 16 Maret membeli 130 baju seharga Rp145.000 dengan total Rp18.850.000. Total baju yang tersedia sebelum penjualan ada 830 baju. Penjualan pada akhir kuartal pertama sebagai berikut. Penjualan akhir Januari sebanyak 121 baju, pada akhir Februari sebanyak 220 baju, pada akhir Maret sebanyak 165 baju. Total baju yang terjual di kuartal pertama ada 121 baju ditambah 220 baju ditambah 165 baju, yaitu totalnya 506 baju yang terjual pada kuartal pertama. Dengan penerapan sistem persediaan periodik untuk menghitung HPP dan baju yang tersedia untuk dijual pada akhir kuartal pertama, biaya rata-rata tertimbang per unitnya dihitung dengan 30 juta ditambah 1 juta ditambah 12 juta ditambah 18.850.000, totalnya dibagi dengan 830 sama dengan biaya rata-ratanya 74.518. Untuk penjualan 506 baju selama periode Januari sampai dengan Maret, bisnis mengalokasikan 74.518 per baju yang terjual. Baju yang tersisa masuk ke dalam persediaan akhir menghasilkan perhitungan sebagai berikut. 506 baju dikali dengan 74.518 sama dengan Rp37.706.108 dalam HPP. Maka persediaan akhirnya nilainya adalah Rp61.850.000 dikurangi dengan Rp30.706.108 sama dengan Rp24.143.892. Metode rata-rata tertimbang juga dapat digunakan untuk menghitung harga pokok proses produk. Cara menghitungnya adalah: pertama, tambahkan biaya produksi saat ini ke biaya produksi awal. Lalu, bagikan total biaya dengan unit ekuivalen produk. Metode ini cocok untuk proses produksi berkelanjutan dengan produk standar. Selain metode rata-rata tertimbang, ada juga istilah biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. WACC merupakan biaya semua uang yang diinvestasikan dalam bisnis. Nah, bagaimana semuanya? Semoga penjelasan kami mengenai penilaian persediaan ini dapat dimengerti ya. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Terima kasih semuanya.